Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yudi Prastya Putra, NIM 2018 008 343. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pandawa Mandiri CCTV Yogyakarta. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing satu saya dan dosen pembimbing kedua saya, Ibu Dr. Andes Jaju Herawati, SEMM, dan Ibu Epi Silandri Sepriarini, SEMM. Latar belakang pada penelitian ini adalah sumber daya manusia atau SDM merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya, sehingga jika dikelola dengan baik, mampu memberikan kontribusi atau sumbangan yang kemajuan organisasi secara efektif. Kepemimpinan transformasional adalah tentang mendorong orang lain untuk mengembangkan dan menghasilkan kinerja yang melebihi standar yang diharapkan. Seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional mampu menginspirasi orang lain untuk melihat masa depannya dengan optimis, memproyeksi visi yang ideal, dan mampu mengkomunikasikan visi yang dicapai. Pemimpin dapat mempengaruhi bawahannya melalui budaya organisasi karena perilaku anggota dari organisasi atau perusahaan sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Di sini juga motivasi diartikan sebagai motivation at the set process that arouse, direct, and maintain human behavior toward attention goal. Motivasi sebagai serangkaian kegiatan yang mengakibatkan atau menyalurkan dan memelihara perilaku manusia. Motivasi ini merupakan subjek penting bagi manajer, karena menurut manajer harus bekerja dengan dan bagi orang lain. Manajer perlu memahami orang-orang dengan perilaku tertentu agar mempengaruhi untuk bekerja sesuai dengan diinginkannya organisasi. Seorang pemimpin transformasional adalah karismatik, mengakui perbedaan, menempatkan individu sebagai pusat, meningkatkan motivasi, kepercayaan, dan kepuasan karyawan dalam menyatukan orang-orang yang mengubah pemikiran mereka. Kepemimpinan transformasional ini juga cocok dengan mengelola kelompok yang beragam. Manajer mempraktikkan gaya kepemimpinan ini lebih bersedia mengambil risiko untuk memecahkan masalah, memanfaatkan peluang secara proaktif. Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. Pada slide selanjutnya, ada beberapa teori dalam penelitian ini. Yang pertama, ada gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seseorang pemimpin. Hal ini dikarenakan kepemimpinan ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain, agar dapat bekerja guna mencapai tujuan dan sasaran. Yang kedua, ada budaya organisasi. Menurut Susanto Sujono dalam Andriani 2016, yang memberikan pengertian bahwa untuk menghadapi masalah eksternal, maka budaya organisasi bisa dijadikan sebagai panduan sumber daya manusia untuk menyelesaikan masalah eksternalnya. Sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman, sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternalnya dan usaha untuk menggabungkan diri berbagai macam organisasi ada di dalam perusahaannya. Yang ketiga, ada motivasi kerja. Menurut Martis dan JH 2006 dalam Yulaidi Miratul Haya 2021, motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Biasanya orang itu bertindak karena suatu alasan untuk mencapai tujuan. Memahami motivasi itu sangat penting bagi kinerja reaksi terhadap kompensasi persoalan sumber daya manusia yang lain dipengaruhi dan mempengaruhi motivasi tersebut. Yang terakhir ada kinerja karyawan. Menurut Patur et al. Dalam Robertus Gita SP 2016, kinerja ini adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang ataupun dalam kelompok dalam suatu organisasi yang sesuai dengan wewenang serta tanggung jawab yang masing-masing. Dapat disimpulkan juga dari penjelasan di atas, kinerja adalah suatu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan, yang mana sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan.
Di slide selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis pada penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel dan teknik pengambilan pada penelitian ini adalah populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Pandawa Mandiri dan jumlah sampelnya pada penelitian ini adalah sebanyak 71 karyawan, dan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode sampel jenuh. Sumber data dan metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner secara online dengan melalui platform yaitu Google Form. Uji statistik dalam penelitian ini ada beberapa uji. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua itu ada uji reliabilitas, yang ketiga itu ada uji asumsi klasik, yang keempat itu ada analisis regresi linear, yang kelima itu ada uji T, yang keenam itu ada uji F, dan yang terakhir itu ada uji koefisien determinasi. Di slide selanjutnya ini ada hasil pembahasan. Yang pertama ada hasil pembahasan uji validitas. Data menunjukkan semua indikator valid karena nilai R hitung corrected intertotal correlation atau R table yaitu sebesar 0,233. Yang kedua ada uji reliabilitas. Data menunjukkan semua variabel dalam penelitian ini crossbank alpha lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Pada uji selanjutnya ada uji normalitas. Disimpulkan bahwa model pada regresi residual terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan atau asimsik lebih besar dari 0,05. Itu juga terlihat dari nilai asimsik 0,200 yang berarti 0,200 lebih besar dari 0,05. Pada slide selanjutnya ada uji multikolinearitas. Hasil ini menunjukkan bahwa semua nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau PIP lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolinearitas pada pengujian persamaan. Uji selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dikarenakan masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Di slide selanjutnya ada hasil analisis regresi linear berganda. Pada slide selanjutnya ada hasil analisis regresi berganda. Dapat disimpulkan nilai signifikan dari variabel independen gaya kepemimpinan adalah sebesar 0,40. Kemudian nilai signifikan variabel budaya organisasi 0,627 dan variabel motivasi 0,0000. Pada hasil selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Yang pertama ada variabel gaya kepemimpinan transformasional memiliki tingkat signifikan sebesar 0,996 lebih besar dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,000 dengan arah positif. Yang kedua ada variabel budaya organisasi memiliki tingkat signifikan sebesar 0,056 atau lebih besar dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,107 dengan arah positif. Yang ketiga itu ada variabel motivasi memiliki tingkat signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,659 dengan arah positif. Pada slide selanjutnya ada uji simultan atau uji F. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji F ini menunjukkan bahwa nilai itu F sebesar 72,952 dan nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sig lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis dapat diterima. Uji selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Nilai R square sebesar 0,77. Hal ini berarti 77% variabel kinerja karyawan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan motivasi. Sedangkan sisanya 23% menunjukkan kontribusi dari variabel lain dan tidak digunakan dalam penelitian ini.
Pada slide selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama ada gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditujukan dengan hasil tingkat signifikan sebesar 0,996 atau lebih besar dari 0,05 dan koefisiennya sebesar 0,00 dengan arah positif. Yang kedua itu ada budaya organisasi memiliki tingkat signifikan sebesar 0,256 lebih besar dari 0,05 dengan koefisien sebesar 0,107 dengan arah positif. Hal tersebut menunjukkan juga hipotesis yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga itu adalah motivasi. Motivasi juga memiliki tingkat signifikan sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,659 dengan arah positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sekian presentasi saya pada penelitian ini. Terima kasih. Salam dan bahagia.